Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kembali jadi sorotan. Bandara yang dibangun dengan anggaran triliunan rupiah ini berdiri megah di tengah hamparan lahan luas, menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di wilayah Jawa Barat dalam 1 dekade terakhir. Namun, di balik kemegahannya, muncul pertanyaan besar tentang masa depan dan manfaat nyata dari bandara ini. Proyek ini awalnya digadang-gadang sebagai gerbang ekonomi baru, diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja dan menjadi pusat pertumbuhan baru. Namun seiring waktu, efektivitasnya mulai dipertanyakan. Banyak fasilitas yang belum termanfaatkan secara optimal dan aktivitas penerbangan yang masih jauh dari harapan. Di satu sisi, Kertajati adalah simbol ambisi dan harapan. Ia menjadi representasi mimpi besar pemerintah untuk membangun infrastruktur kelas dunia di daerah, serta upaya untuk mendekatkan akses transportasi udara bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Namun di sisi lain, bandara ini juga dianggap sebagai beban anggaran yang berat, karena hingga kini belum memberikan hasil nyata sesuai ekspektasi. Banyak ruang kosong, fasilitas yang menganggur, dan minimnya lalu lintas penumpang menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bandara ini. Pertanyaan besarnya, apakah Kertajati hanya butuh waktu untuk berkembang, atau memang ada kesalahan perhitungan sejak awal perencanaan? Apakah faktor lokasi, aksesibilitas, dan kebutuhan pasar sudah benar-benar dipertimbangkan secara matang? Bandara bukan sekadar landasan pacu, ia butuh ekosistem pendukung, konektivitas transportasi yang memadai, serta lalu lintas penumpang yang stabil agar bisa hidup dan berkembang. Tanpa itu semua, bandara hanya akan menjadi bangunan megah yang sepi aktivitas. Kini, Kertajati berdiri megah tapi sepi, menjadi cermin tantangan pembangunan infrastruktur nasional. Ia memperlihatkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kritik tajam bahkan datang dari Gubernur Jawa Barat sendiri, yang menuntut evaluasi menyeluruh dan solusi konkret agar investasi besar ini tidak sia-sia. Pemerintah daerah dan pusat kini dihadapkan pada tugas berat untuk mencari jalan keluar terbaik. Nasib Kertajati akan jadi pelajaran penting bagi pembangunan ke depan. Bagaimana menyeimbangkan visi besar dengan realitas di lapangan, serta memastikan setiap rupiah investasi publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Kritik paling keras datang dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dalam rapat paripurna, ia menyebut Kertajati sebagai beban anggaran, bahkan menyamakannya dengan selong, petai kosong, besar tapi tak berguna. Metafora ini langsung jadi simbol kekecewaan publik. Deddy mengungkap, Pemprov harus nombok 60 miliar rupiah per tahun hanya agar bandara tetap beroperasi. Alih-alih menghasilkan, bandara justru menyedot dana yang bisa dipakai untuk pendidikan atau kesehatan. Meski kritis, Deddy menegaskan komitmen mencari solusi, terutama lewat pengembangan kawasan industri rebana, agar Kertajati punya ekosistem ekonomi yang mendukung. Menanggapi kritik yang terus bermunculan dari berbagai pihak, pengelola Bandara Kertajati menegaskan bahwa biaya operasional sebesar 60 miliar rupiah per tahun bukanlah bentuk pemborosan, melainkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi agar bandara tetap berjalan sesuai standar. Mereka menekankan, angka ini sudah melalui proses evaluasi dan penyesuaian, sehingga benar-benar mencerminkan kebutuhan dasar untuk menjaga operasional bandara tetap aman dan efisien. Direktur Utama PT BIJB, Muhammad Singgi, menjelaskan bahwa biaya operasional bandara internasional memang cenderung tinggi, bahkan setelah berbagai upaya efisiensi dilakukan. Mulai dari pengurangan tenaga kerja, optimalisasi jadwal operasional, hingga pemangkasan biaya listrik dan perawatan, semuanya sudah diupayakan. Namun, ada batas minimum yang tidak bisa dikompromikan demi menjaga kualitas layanan dan keselamatan. Standar keselamatan dan kesiapan operasional harus tetap dijaga setiap saat, meskipun jumlah penumpang yang datang dan pergi masih tergolong sepi. Bandara tetap harus siap menghadapi situasi darurat, melakukan inspeksi rutin, dan memastikan seluruh fasilitas berfungsi optimal. Bandara tak bisa dimatikan begitu saja saat malam atau ketika sepi penumpang. Regulasi internasional mengharuskan kesiapan penuh selama 24 jam, termasuk penerangan, keamanan, dan layanan darurat. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meski aktivitas tampak minim. Dari sisi pemerintah daerah,
Angka 60 miliar rupiah per tahun jelas menjadi beban nyata bagi APBD. Dana sebesar itu harus dialokasikan setiap tahun, sementara manfaat ekonomi yang dihasilkan bandara belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat. Namun, dari sudut pandang pengelola, biaya ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga aset strategis milik daerah. Bandara adalah infrastruktur vital yang harus tetap terjaga kondisinya, agar siap mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Perdebatan pun bergeser, bukan lagi soal besar kecilnya biaya operasional, melainkan bagaimana Kertajati bisa mandiri secara finansial. Apakah bandara ini mampu menutupi biaya operasionalnya sendiri tanpa terus bergantung pada subsidi pemerintah? Tantangan ke depan adalah bagaimana bandara ini segera menghasilkan pendapatan yang cukup, baik dari penerbangan, bisnis komersial, maupun kerjasama dengan berbagai pihak, agar tidak terus menjadi beban APBD dan bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Biaya operasional tinggi karena bandara harus memenuhi standar internasional, safety security services, dan compliance. Semua sistem harus berjalan sesuai standar, meski penerbangan minim. Fasilitas sisi udara, keamanan, dan pelayanan harus selalu prima. CCTV, X-ray, dan personel keamanan tetap siaga 24 jam. Layanan terminal, kebersihan, dan informasi penerbangan tetap dijaga. Kepatuhan pada regulasi internasional wajib, dari sertifikasi personel hingga pelatihan darurat. Intinya, biaya besar bukan untuk kemewahan, tapi untuk memenuhi kewajiban sebagai gerbang udara global. Komponen biaya terbesar Kertajati adalah listrik, bisa mencapai 1 miliar rupiah per bulan, meski sudah dihemat. Terminal luas butuh energi besar untuk penerangan, pendingin, dan sistem keamanan. Perawatan rutin landasan, sistem bagasi, dan fasilitas lain tak bisa diabaikan. Kerusakan kecil yang dibiarkan justru akan menambah biaya di masa depan. Personel, terutama tim darurat dan pemadam kebakaran, harus selalu siaga sesuai standar internasional. Saat ini, bandara mempekerjakan sekitar 60 orang, jumlah minimal untuk efisiensi. Setiap pos pengeluaran vital memastikan bandara tetap siap melayani kapanpun dibutuhkan. Inilah alasan biaya operasional tetap tinggi, meski aktivitas rendah. Bandara Kertajati, yang digadang-gadang menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia, justru menghadapi tantangan besar dalam menarik minat maskapai untuk membuka rute penerbangan reguler. Meski fasilitasnya modern dan kapasitasnya besar, realitanya, pesawat-pesawat lebih sering parkir daripada terbang. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah sulitnya menarik maskapai untuk membuka rute baru di sini. Maskapai-maskapai penerbangan enggan beroperasi karena load factor atau tingkat keterisian penumpang yang sangat rendah. Sementara itu, calon penumpang pun ragu untuk memilih Kertajati karena pilihan rute yang sangat terbatas. Situasi ini menciptakan lingkaran setan. Maskapai menunggu penumpang, penumpang menunggu rute, dan akhirnya, keduanya saling menunggu tanpa ada yang berani memulai. Pemerintah dan pengelola bandara sebenarnya sudah berupaya memancing minat maskapai, misalnya dengan memberikan insentif berupa penurunan harga aftur dan biaya operasional lainnya. Namun, maskapai tetap menahan diri. Salah satu alasan utamanya adalah keterbatasan armada pesawat setelah pandemi, sehingga mereka lebih memilih mengutamakan rute-rute yang sudah pasti ramai. Rute penerbangan umrah dan haji memang sempat menjadi andalan, namun sifatnya musiman. Ketika musim ibadah selesai, aktivitas bandara kembali menurun drastis. Hal ini membuat operasional bandara tidak stabil sepanjang tahun. Sementara itu, rute internasional ke Singapura yang diharapkan bisa mendongkrak jumlah penumpang ternyata hanya tersedia 2 kali seminggu. Frekuensi yang sangat terbatas ini belum cukup untuk menarik minat masyarakat luas maupun pelaku bisnis. Tanpa adanya pasar penumpang yang jelas dan stabil, maskapai-maskapai melihat Kertajati sebagai pertaruhan bisnis yang penuh risiko. Mereka khawatir akan mengalami kerugian jika memaksakan membuka rute reguler di sini. Dari sisi aksesibilitas, meskipun Tol Cisumdawu sudah beroperasi dan mempersingkat waktu tempuh ke bandara, banyak masyarakat yang masih merasa lokasi Kertajati terlalu jauh dari pusat kota-kota besar di Jawa Barat. Untuk mengubah persepsi ini, diperlukan promosi yang masif dan integrasi transportasi publik yang lebih baik. Masyarakat harus diyakinkan bahwa Kertajati bisa menjadi pilihan efisien, baik untuk perjalanan domestik maupun internasional. Selama tantangan-tantangan ini belum teratasi,
Bandara Kertajati akan tetap sepi, menunggu momentum yang tepat untuk benar-benar menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat. Kertajati harus bersaing dengan bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Soekarno-Hatta menawarkan jaringan rute dan frekuensi tinggi, sulit ditandingi Kertajati. Setiap rute baru di bandara sekitar Jakarta bisa menggerus pasar Kertajati. Pemerintah pusat bahkan harus turun tangan agar Kertajati tak mati oleh persaingan. Tanpa regulasi yang berpihak, Kertajati akan kalah dalam kompetisi pasar bebas. Strategi besar diperlukan, pembagian peran antar bandara, misal mengalihkan penerbangan kargo ke Kertajati. Tanpa orkestrasi kebijakan, Kertajati akan terus berjuang sendirian. Kunci sukses, sinergi dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Harapan Kertajati terletak pada pengembangan kawasan metropolitan Rebana, Cirebon, Patimban, Kertajati, dan sekitarnya. Kawasan ini diproyeksikan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan Kertajati dan Patimban sebagai pilar utama. Integrasi bandara dan pelabuhan akan memudahkan ekspor industri lokal. Jika visi ini terwujud, permintaan kargo udara meningkat, menarik maskapai dan pendapatan bagi bandara. Pemerintah harus mempercepat infrastruktur, menarik investasi, dan menyiapkan SDM lokal lewat pendidikan vokasi. Masyarakat sekitar harus jadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Inilah cara agar manfaat ekonomi Kertajati benar-benar dirasakan warga. Kontroversi Kertajati bukan hitam putih. Kritik soal beban anggaran valid, tapi biaya tinggi juga keharusan menjaga standar internasional. Kertajati kini dalam fase investasi yang menyakitkan, dibangun mendahului ekosistemnya. Solusi bukan saling menyalahkan atau memangkas biaya secara membabi buta. Kuncinya, percepatan realisasi potensi, sinergi pemerintah pusat, daerah, pengelola, dan swasta. Bandara ini adalah pertaruhan jangka panjang. Kritik harus jadi pemicu aksi, bukan alasan menyerah. Pemerintah harus agresif mengatur lalu lintas udara dan mengembangkan kawasan Rebana. Hanya dengan kerjasama dan visi bersama, beban hari ini bisa jadi keuntungan strategis di masa depan, dan Kertajati bisa terbang tinggi sesuai harapan.